فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali pengajian kita ini dengan ungkapan rasa syukur kita dengan kalimat alhamdulillah ya rabbil alamin. Sebab tatkala kita bisa melangkahkan kaki kita mendatangi majelis ilmu ini, tidak lain dan tidak bukan semata-mata ini merupakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau yang tetap istiqamah, dan semoga kita termasuk di antara umat-umat beliau yang mendapatkan karunia istiqamah tersebut. Istiqamah di atas jalan keimanan, istiqamah untuk memegang teguh Islam sebagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah seringkali diulang, dibacakan kepada kita, yakni wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita sedikit melanjutkan surah At-Taubah, ya, ayat yang ke-31 yang ini pada pekan yang lalu kita baca atau kita bahas dalam rangka menjelaskan kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, pada kalimat yang terakhir ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai, waladdallin, bukan pula jalan orang yang sesat. Nah, lalu kemudian kita menghubungkan
ayat tersebut dengan surah At-Taubah ayat 31, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahba'ahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka itu menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kita sudah menyebutkan, dan ini hampir semua ulama tafsir menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan makdub, yang dimurkai, itu adalah jalannya orang Yahudi. Sedangkan yang sesat itu adalah jalannya Nasrani. Kenapa mereka itu dimurkai dan sesat? Mereka menjadikan pemuka agamanya itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, atau mereka menjadikan pemuka agamanya itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya kalau kita melihat di dalam ayat itu, di ayat surah At-Taubah 31 tadi sama. Orang Yahudi, orang Nasrani itu sama-sama menjadikan pemuka agamanya sebagai Tuhan selain Allah. Nah, tapi apa perbedaan antara keduanya ini? Nah, perbedaannya, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut pemuka agama Yahudi itu dengan kalimat ahba'ahum, ulama mereka atau ahli ilmu mereka. Sedangkan ketika menyifati pemuka agama Nasrani, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rahib mereka ahli ibadah. Nah, secara gampangnya, orang Nasrani itu ahli ilmu tapi enggan untuk diamalkan. Sedangkan orang Nasrani, orang Yahudi tadi ya, itu ahli ilmu tapi enggan untuk diamalkan. Sedangkan orang Nasrani ini beribadah, beramal tapi tanpa ilmu. Nah, sedangkan Islam ini disebut sebagai siratal mustaqim, sebagai jalan yang lurus, karena kedua-duanya ilmu dan amal dan ilmu. Jadi sedikit saya simpulkan apa yang kita sampaikan pada pekan lalu, bahwa yang dimurkai itu adalah jalannya orang-orang Yahudi, yakni mereka yang punya ilmu, tahu tentang ilmu, tahu tentang isi kitabnya, tapi tidak mau diamalkan. Mereka dimurkai. Orang Nasrani, mereka itu beramal, mereka itu beribadah, tapi amal dan ibadahnya sama sekali tidak sesuai dengan panduan kitab mereka, tidak dilandasi dengan ilmunya, maka mereka sesat. Nah, oleh sebab itu kita berlindung dari dua jalan ini, jalan yang dimurkai dan jalan yang sesat. Oleh sebab itu jangan sampai sifat kita seperti sifat Yahudi, yang punya ilmu, tahu hukumnya, ngerti kitabnya, tapi tidak mau mengamalkan isinya. Atau sebaliknya, jangan sampai sifat kita seperti sifat Nasrani, yang beramal saja, beribadah saja, tanpa mau mengetahui ini sesuai tidak dengan panduan kitab kita, sesuai tidak dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. Makanya kita berilmu dan beramal, beramal dan berilmu, itu kuncinya.
Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah At-Taubah ayat 31 ini juga ini menjadi dalil larangan kita untuk taat kepada para pemimpin, baik pemimpin agama atau pemimpin apapun, yang apabila mereka memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya peristiwa tentang kisah Adi bin Hatim ini kan sempat kita singgung kan. Ketika Adi bin Hatim ini adalah seorang yang beragama Nasrani, ya, seseorang yang beragama Nasrani. Tapi dia, kalau kisah sebelumnya kan dapat informasi dari adiknya yang sebelumnya menjadi tawanan kaum muslimin, kemudian dibebaskan. Lalu adik daripada Adi bin Hatim ini menyarankan Adi bin Hatim untuk menemui Rasulullah. Akhirnya Adi bin Hatim, ya, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia, ya, di lehernya itu memakai kalung salib. Nah, kalau dia memakai kalung salib kan sudah bisa diduga agamanya adalah agama Nasrani. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini tadi, At-Taubah ayat 31 ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka itu, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadikan pemuka-pemuka agamanya, alim-alimnya, ahli-ahli ibadahnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya. Kemudian Adi bin Hatim berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Adi bin Hatim, innahum lam ya'buduhum, sesungguhnya mereka itu, orang-orang Yahudi itu tidak menyembah pendeta-pendetanya, tidak menyembah pemuka-pemuka agamanya. Maksudnya begini, Adi bin Hatim itu kaget mendengar ayat yang menyebutkan orang Yahudi dan Nasrani menyembah pendetanya. Kenapa? Karena sepengetahuan Adi bin Hatim tidak ada itu orang Yahudi dan orang Nasrani yang menyembah pendetanya. Ya, kita sekarang saja kalau kita punya keluarga, punya teman, punya kenalan, kalau kita tanya apakah kalian menyembah pendeta kalian, pasti dijawabnya tidak. Kalau kita tanya apakah kalian mempertuhankan atau menganggap pendeta-pendeta kalian itu sebagai Tuhan, pasti mereka menjawab tidak. Nah, ini juga yang dikatakan Adi bin Hatim, ingin mengklarifikasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahum lam ya'buduhum, sesungguhnya orang mereka itu, maksudnya Yahudi dan Nasrani itu, tidak menyembah pemuka-pemuka agamanya. Dalam riwayat lain itu disebutkan Adi bin Hatim mengatakan, aku tidak pernah melihat mereka itu sujud di depan pendeta-pendeta mereka, dan aku tidak pernah melihat mereka itu memberikan sesaji kepada pendeta-pendeta mereka. Dalam logikanya Adi bin Hatim mungkin sama dengan logika kita saat ini. Ya, logikanya Adi bin Hatim, orang itu disebut menyembah, disebut beribadah kepada sesuatu kalau orang itu sujud baru beribadah, atau kalau dia memberikan sesajian baru dia beribadah. Ini tidak pernah didapati, ya, orang itu sujud, orang itu menyembah.
orang itu memberikan sesaji, maka dalam logika Adi bin Hatim berarti dia tidak menjadikannya sebagai Tuhan. Itu mungkin kurang lebih logika-logika orang sekarang juga. Coba saja yang datang kepada dukun, kalau minta sesuatu, Pak, datang kepada dukun, ya, kita bilang kamu itu telah menyembah dukun, telah beribadah kepada dukun itu. Pasti dia bilang tidak, saya tidak sujud kepada dukun. Bahkan kadang-kadang dia mengatakan, saya biar begini tapi saya tetap percaya kepada Allah, katanya gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada juga jawabannya, keyakinan saya tetap kepada Allah, datang kepada dukun ini cuma ikhtiar saja gitu ya. Nah, mereka tidak melakukan itu. Tapi Nabi mengatakan, ya, kata Nabi, bala innahum haramu alaihimul halal wa ahallu lahumul haram. Kata Nabi, betul, memang mereka tidak sujud. Tapi bukankah mereka itu mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan? Lalu mereka itu mengikutinya. Atau mereka itu menghalalkan sesuatu yang mereka Allah haramkan, lalu mereka mengikuti. Intinya mereka itu mengubah ketetapan-ketetapan Allah, lalu mereka mentaatinya, ya. Kata Nabi, fadzalika ibadatuhum iyyahum, yang demikian itulah ibadah mereka kepada pendeta-pendeta mereka. Nah, maksudnya Nabi bagaimana? Maksudnya Nabi, sekalipun orang itu tidak pernah sujud kepada pendeta-pendeta itu, sekalipun seseorang itu tidak pernah memberikan sesaji kepada pendeta-pendeta itu, tapi ketaatan mereka dalam satu keputusan, padahal nyata-nyata itu bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka mematuhinya, maka ketaatan mereka itulah bentuk peribadahannya. Maka kalau seseorang mentaati satu tokoh, mentaati satu sosok, padahal ketaatannya itu bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bentuk kesyirikan yang oleh para ulama disebut dengan syirkut ta'ah, syirik di dalam ketaatan, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sedikit kita membaca penjelasan-penjelasan di dalam kitab tauhid tentang kesyirikan, ya, itu syirikan secara umum itu dibagi menjadi dua. Ada syirkul akbar, syirik yang besar. Ada juga syirkul asghar, syirik yang kecil. Syirkul akbar itu adalah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Artinya, kalau seseorang melakukan perbuatan kesyirikan tersebut, maka bisa menyebabkan batal keislamannya dan bisa menyebabkan dia murtad. Itu contohnya apa? Contohnya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sujud kepada berhala, menyembelih sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau syirkul asghar itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi dia merupakan dosa besar. Apa contohnya? Contohnya adalah ya, berbuat sesuatu, ya, beribadah kepada Allah tapi dengan mengharapkan pujian manusia, atau bersumpah dengan nama selain
Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik besar tadi lagi oleh para ulama dijelaskan ada 4 macam. Yang pertama itu adalah syirkut doa atau syirkut dakwah, syirik di dalam berdoa, ya. Jadi kesyirikan di dalam berdoa. Apa sih syirik itu sebelum kita lanjutkan supaya nanti nyambung dengan penjelasan berikutnya? Para ulama mendefinisikan kesyirikan itu dengan definisi taswiyatu ghairillah billah fima min khasaisillah, ya, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Jadi menyamakan selain Allah dengan Allah. Jadi Allah itu kan punya kedudukan yang harusnya kedudukan itu hak khusus hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menempatkan ada makhluk kita sejajarkan dengan Allah. Ini kesyirikan. Contoh, berdoa. Berdoa itu haknya Allah, hak khusus Allah. Hanya Allah tempat kita meminta. Ya, jelas dalam Al-Fatihah yang sudah kita bahas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Di dalam hadis dikatakan fa iza sa'ala fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu memohon pertolongan, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lalu kemudian kita menempatkan ada makhluk yang kita juga berdoa kepadanya. Berarti ini menyamakan selain Allah dengan Allah. Ini perbuatan syirik. Apalagi, ya, misalnya Allah itu yang mengetahui hal yang gaib. Apa terjadi yang akan datang hanya Allah yang tahu. Nabi sendiri pun tidak tahu kalau tidak diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika malaikat Jibril datang menyerupai wujud seorang manusia, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bertanya tentang kapan terjadinya kiamat. Apa kata Nabi? Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Kata Nabi, tidaklah yang ditanya ini lebih mengetahui dari yang bertanya. Kapan pastinya Nabi tidak tahu. Kemudian Nabi ditanya, fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu beritahu kepadaku tentang tanda-tandanya. Nah, baru Nabi menjelaskan tentang tanda-tandanya. Kenapa Nabi tahu tentang tanda-tandanya? Karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengetahui hal yang gaib itu hak khusus Allah. Lalu kita mempercayai ada makhluk juga yang mengetahui hal yang gaib. Berarti kita menyamakan makhluk ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu adalah bentuk kesyirikan. Nah, adapun syirik yang besar tadi sebagaimana kita jelaskan didefinisikan oleh para ulama wa huwa sarfu say'in minal ibadati li ghairillah. Ya. Memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya ibadah itu untuk Allah tapi kita palingkan untuk makhluk. Nah, ini namanya kesyirikan, syirik yang besar. Nah, makanya contoh tadi jenis kesyirikan yang besar yang pertama adalah syirkut dakwah, syirik di dalam berdoa. Tadi sudah sempat kita singgung bahwa tempat kita meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a huwal ibadah. Dalam hadis dikatakan doa itu adalah ibadah. Maka kalau kita meminta
kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Ya. Yang namanya bentuk kesyirikan itu adalah terkadang seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang dia juga berdoa kepada yang lain. Nah, tentang syirik di dalam doa ini, syirik di dalam doa ini misalnya dijelaskan di dalam surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 65. Di situ dikatakan fa idza uqibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Ini ayat ini menjelaskan tentang perilaku orang-orang musyrik. Orang musyrik itu kalau mereka naik kapal lalu mereka di dalam bahaya, mereka itu berdoa. Di sini dikatakan da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlisina lahuddin, memurnikan ketaatan, berdoa dengan setulus-tulusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang musyrik. Orang musyrik itu kalau dalam bahaya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka sadar kalau sudah bahaya begini tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma penyakitnya disebutkan di dalam lanjutan itu falamma najjahum ilal barri, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kembali berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud saya, ada kalanya orang-orang yang menyekutukan Allah di dalam berdoa itu, di satu sisi dia berdoa kepada Allah, di sisi lain dia berdoa kepada yang lain juga. Ini syirik, karena syirik itu mensyarikatkan. Di masjid kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nanti di luar sana kita doa kepada pohon-pohon, kita minta kepada kuburan, kita minta kepada benda-benda keramat, berdoa kepada kais dan lain sebagainya. Ya. Ini juga sesuatu yang berbahaya. Ya. Atau bisa permintaan secara langsung, ataupun ya keyakinan kalau kita melakukan ini maka Allah akan mengabulkan segala doa kita, melakukan kesyirikan lalu mendatangkan ini, itu juga bentuk kesyirikan yang tidak patut. Ini orang musyrik begitu. Kalau dalam kepepet mereka ingat sama Allah. Tapi kalau kita enungi, Pak, zaman saat ini bisa lebih dahsyat daripada ini. Sebab saya di awal pandemi ya, mungkin di sebelum bulan Ramadan atau saat bulan Ramadan itu membuat sebuah tulisan tentang kesyirikan ini. Awalnya itu saya melihat di beberapa daerah, bahkan ada, saya lupa nama kotanya, kabupaten mana, itu beberapa daerah bahkan dipelopori oleh kepala daerahnya untuk menghilangkan pandemi ini. Mereka melakukan ritual kemusyrikan. Ada yang memberikan sesaji, ada yang meminta kepada roh-roh ini, padahal ya tidak ada yang bisa menghilangkan itu kecuali Allah. Nah, maksud saya ingin membandingkan orang musyrik zaman dulu saja, kalau dalam keadaan kepepet mereka ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya orang zaman ini
Ya. Saat kepepet pun masih cari dukun juga. Padahal harusnya pandemi Covid, apalagi di awal-awal kemarin kita mencekam kan, tidak ada tempat kita kembali kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya menyebut waktu itu ketika masjid tutup, mall tutup gitu ya, sempat kan. Nah, saya bilang mall tutup, bahkan masjid tutup, tapi satu yang masih buka, pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi justru sayang pintu taubat yang dibuka, tapi dia menggedor-gedor pintu kesyirikan ini. Harusnya saatnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan yang pertama adalah kesyirikan di dalam doa. Kesyirikan yang kedua disebutkan di situ adalah syirkun niyah. Syirik di dalam niat. Bagaimana syirik di dalam niat itu? Yakni mereka yang mengerjakan satu amal bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau tidak salah disebutkan di dalam surah Hud. Ya. Di dalam surah Hud ayat ke-15 sampai ayat ke-16. Ini menyekutukan Allah di dalam hal niat. Situ dikatakan man kana yu'idul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya akan kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan, dan apa yang mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi siapa melakukan satu perbuatan, satu ibadah, tujuannya semata-mata hanya untuk mendapatkan dunia dengan segala perhiasannya, apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Ya. Kami akan berikan balasan kepada mereka di dunia dengan sempurna. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia ini sedikit pun tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja Pak yang beramal, beribadah, menggunakan agama hanya untuk kepentingan dunianya saja, kata Allah, mereka akan dapat dunianya, tidak akan dirugikan sedikit pun. Tapi apa? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Tapi mereka inilah orang-orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali hanya neraka saja. Wahabita ma sana'u fiha, dan lenyaplah, hapuslah apa-apa yang telah mereka usahakan. Ya. Sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Wa batilun makanu ya'malun, dan lenyaplah atau sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Misalnya orang yang apa sering saya contohkan itu membuat sesaji-sesaji. Supaya apa sesaji-sesajinya itu? Supaya misalnya proyeknya, perkebunannya atau apapun hajatnya itu aman, tidak ada gangguan katanya. Bangun jembatan, kepala sapi,
dipersembahkan, ditanam kepalanya supaya tidak ada masalah. Bisa jadi dia mengerjakan tidak ada masalah, ya, dunia dia dapat, tapi tidak ada dapat apa-apa mereka di akhirat nanti, bahkan semua amalan-amalannya itu menjadi sia-sia. Begitu juga orang yang menjadikan agama ini sebagai tunggangan saja. Mereka kelihatannya mencari dunia, tapi padahal di balik itu mereka yang kelihatannya mencari akhirat, padahal di balik itu mereka dunia yang mereka kejar. Ya, ini juga akan diberikan dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Maka saya sering, ini nasihat kepada saya pribadi dan kepada teman-teman juga, misalnya aktivis-aktivis dakwah, para dai dan lain sebagainya. Jangan sampai kita seperti ungkapan begini, ada orang yang sepertinya itu mengejar dunia, padahal di balik itu mereka mengejar akhirat. Ada orang Pak hari-hari dagang, bisnis, kelihatannya ini mengejar dunia, tapi padahal yang mereka kejar keridhaan Allah. Kenapa? Dalam bisnisnya itu dia perhatikan hukum-hukum syariat. Kalau itu melanggar ketentuan Allah, dia tidak mau, sekalipun itu menguntungkan. Dia hanya mau untung kalau itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dapat keuntungan, itu tidak membawa manfaat pribadinya saja, tapi dia bagi. Betapa banyak anak yatim yang dia santuni, betapa banyak pesantren yang dia bantu, betapa banyak masjid yang ikut dia bangun. Padahal dia kerjaannya pebisnis saja. Ini kelihatannya mengejar dunia, padahal akhirat. Nah, sebaliknya yang harus kita waspadai, jangan sampai kelihatannya akhirat yang diurus, padahal di balik itu dunia yang menjadi motivasinya. Nah, itu para orang seperti kami, para pengurus masjid, apa segala, maka penting untuk meluruskan niat. Jangan sampai sepertinya kita ini, ya, kalau orang lihat, wah banyak pahalanya ini, ya, tapi sebaliknya di dalam hatinya, di dalam pikirannya dunia, dunia, dunia. Kata Allah apa? Ya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ingat, dicukupkan. Kalau kamu agama ini kamu jadikan tunggangan untuk mendapatkan dunia, dicukupkan duniamu, tapi jangan harap, jangan minta lagi di akhirat nanti. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru yang ketiga, kesyirikan itu adalah syirkut ta'ah. Ketaatan tadi yang kita bahas tadi, At-Taubah ayat 31 tadi. Bentuk syirik ketaatan itulah apabila kita mentaati seseorang, pemimpinkah dia, ulamakah dia, pemuka agamakah dia, kita taati padahal kita tahu itu berlawanan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu jatuhnya kepada kesyirikan. Sekalipun kita tidak menyembahnya, kita tidak sujud kepadanya. Makanya ada hadis yang mengatakan innama at-ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya ada di dalam kebaikan saja. Coba kita lihat, anak diperintahkan untuk taat kepada orang tua, tapi kalau orang tuanya memerintahkan untuk menyekutukan Allah di dalam surah Luqman, itu tidak boleh ditaati, tapi tetap pergauli mereka dengan baik. Apalagi seorang istri diperintahkan taat kepada suami, kalau itu ketaatan. Kalau tidak boleh. Kemudian kita taat. Rakyat wajib untuk taat kepada pemimpinnya. Rakyat wajib untuk taat kepada ulil amrinya, kalau itu di dalam kebaikan. Tapi kalau tidak di dalam kebaikan, maka tak boleh, tak ada ketaatan di dalamnya. Makanya ayat yang menjelaskan tentang ketaatan ini di dalam surah An-Nisa ayat 59 itu jelas dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya
dan taatilah ulil amri, pemimpin di antara kalian. Mohon maaf, di ulil amrinya tidak ada kata taatinya. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan pemimpin di antara kalian. Maksud saya begini, ati Allah, taatilah Allah, ati Rasul, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum. Tidak ada diulang lagi kalimatnya wa ati ulil amri, tidak, tapi langsung pemimpin di antara kalian. Maksudnya apa? Ketaatan kita kepada pemimpin ini bergantung apakah sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, maka tidak boleh. Ya. Nah, ini ada sebuah riwayat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Imam Tirmidzi juga menyebutkan dengan sanad yang hasan. Di sini Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah Da'i Al-A'masi, Da'i Sa'ad ibnu Ubaidah, Da'i Abdurrahman As-Sulami, Da'i Ali, yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim suatu pasukan khusus dan mengangkat menjadi panglimanya seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Manakala mereka berangkat, maka si lelaki Ansar tersebut menjumpai sesuatu pada diri mereka. Maka ia berkata kepada mereka, bukankah Rasulullah telah memerintahkan kepada kalian untuk taat kepadaku? Mereka menjawab, memang benar. Lelaki Ansar itu berkata, kumpulkanlah kayu bakar buatku. Setelah itu si lelaki Ansar tersebut meminta api, lalu kayu itu dibakar. Selanjutnya lelaki Ansar berkata, aku bermaksud agar kalian benar-benar memasuki api itu. Lalu ada seorang pemuda dari kalangan mereka berkata, sesungguhnya jalan keluar bagi kalian dari api hanyalah kepada Rasulullah. Karena itu kalian jangan tergesa-gesa sebelum menemui Rasulullah. Jika Rasulullah memerintahkan kepada kalian agar memasuki api itu, maka masuklah. Kemudian mereka kembali menghadap kepada Rasulullah dan menceritakan hal itu kepadanya. Maka Rasulullah bersabda kepada mereka, seandainya kalian masuk ke dalam api itu, niscaya kalian tidak akan keluar untuk selama-lamanya. Sebenarnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Maksudnya begini, saya ringkas. Nabi SAW mengutus satu pasukan dan ditunjuk satu orang laki-laki Ansar untuk menjadi pemimpin pasukan itu. Lalu mungkin di dalam perjalanan ada masalah. Lalu laki-laki Ansar ini mengatakan, bukankah aku ini sudah ditunjuk sebagai pemimpin kalian? Iya, kata yang lain. Kalau begitu kumpulkan kayu bakar. Dikumpulkan. Minta api, dikasih api, lalu dibakarlah kayu tadi. Lalu pasukannya ini, prajuritnya disuruh masuk Pak ke dalam api itu. Siapa yang mau? Alasannya apa dipinta? Aku ini pemimpin kalian, ya kalian harus mau masuk ke situ. Tapi mereka yang lain masih ragu, ya, masih ragu. Akhirnya apa? Jalan keluarnya jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Kita temui dulu Rasulullah, ceritakan perihal ini kepada Rasulullah. Nah, setelah diceritakan, apa jawaban Rasulullah? Seandainya kalian masuk ke dalam api itu tadi, niscaya kalian tidak keluar lagi untuk selama-lamanya. Nah, ini penjelasan Pak ulama mengatakan, kalau kalian masuk, ya kalian akan dibakar, nanti sampai neraka pun dibakar. Kenapa? Karena ini ketaatan yang salah. Makanya Nabi mengatakan di ujung hadis ini, innama at-ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya ada di dalam kebaikan, hanya boleh di dalam kebaikan saja. Nah, maka tidak boleh kita mentaati kalau ada sesuatu yang nyata-nyata bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu kita taati, apalagi hati kita ridho dengan ketaatan itu, waspada, jangan-jangan kita jatuh kepada syirik dalam ketaatan. Mentaati makhluk boleh,
kalau itu sesuai dengan ketaatan kepada Allah. Tapi haram hukumnya mentaati makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu intinya yang ingin kita jelaskan. Orang-orang Yahudi, Nasrani taat kepada pemuka-pemuka agamanya, padahal itu di dalam kemaksiatan, mengubah yang halal, mengubah yang haram ditaati. Itu tidak boleh. Orang Islam tidak boleh. Orang Islam wajib memuliakan ulama. Orang Islam wajib menghormati para ulama, wajib membela para ulama, wajib mentaati para ulama. Kalau ulama yang dimaksud ini mengajak kepada ketaatan kepada Allah. Nah, makanya ini sebagai penutup, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan sesuatu, taati saya. Kalau apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada kewajiban taat, bahkan haram hukumnya taat kepada apa yang saya ajak kalau itu bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita gulu, jangan sampai kita berlebih-lebihan. Ketaatan kepada pemimpin wajib, tapi hanya ada di dalam kebaikan. Begitu juga ketaatan kepada para ulama hanya ada di dalam kebaikan saja, supaya umat kita jangan sampai diombang-ambingkan dalam kebingungan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB dakwah, kirim ke 0811 586 1331.